Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama mendengarkan pengajian dari Romo Kiai Ahmad Asrori tentang bagaimana perjalanan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 metode: Islam, iman, dan ihsan. Seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa perjalanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui 3 cara, dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, atau dengan istilah para ulama dengan tata cara syariah, thariqah, hakikah. Dengan istilah para ulama yang lain lagi mengatakan ad-dinu bustanun wasyari'ah siyajuhu wat-tariqah riyaduhu wal haqiqah samaratuh. Secara ringkas, tata cara syariah itu hanya menyangkut dengan hukum zahir, di dalam memenuhi menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyangkut kepada sah dan tidak sahnya kita menghadap kepada Allah dengan memenuhi syarat rukun. Dalam kedudukan thariqah, di dalam kita menghadap kepada Allah adalah untuk menempatkan, memastikan tujuan kita hanya semata-mata kepada Allah, tidak melihat ke kanan, ke kiri, tidak neraka, tidak surga, tidak ini, tidak itu. Hanya semata-mata pokok diridhoi oleh Allah. Jadi bukan menyangkut salah dan benar, bukan, tapi menyangkut pada penyampaian kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dengan cara hakikah ialah kalau di dalam menghadap dan benar tujuan menghadap kepada Allah, menemukan sesuatu di dalam hatinya itu, bermusyahadah, menyaksikan hatinya kepada Allah, atau paling tidak merasa disaksikan oleh Allah, itu sudah menduduki makom hakikah. Jadi istilahnya itu, agama itu ibarat bustan, kebun. Syariat itu adalah dindingnya, pagar. Thariqah itu taman, tamannya atau rindangnya, ya, pohon-pohonannya. Hakikah adalah buah. Jadi apa artinya kebun tapi kalau nggak subur? Apa artinya subur kalau nggak berbuah? Apa artinya berbuah kalau tidak dipagari oleh syariat? Jadi tidak bisa lepas semuanya itu. Karena pencapaian thariqah adalah untuk meraih buah. Ya. Yang mana buah itu adalah
menemukan suatu rasa di dalam menghadap kepada Allah. Jadi para ulama menafsirkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsan fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapapun laki perempuan dia beriman, kalau beramal yang soleh akan aku beri kehidupan oleh Allah. Satu kehidupan yang kata orang Jawa itu genah. Apa genah itu? Apa bahasa Indonesia nopo? Nopo genah niku nopo? Tepat, patut, pantas, gak bisa ngomong. Pokoknya sedap. Ini enggak sedap dipandang oleh Allah, sedap ikut pandangan Rasulullah, dan diterima oleh umat. Genah lah, ngerti lah. Itu. Nah, kehidupan kita yang dijadikan oleh Allah ini hanya ada dua, untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, dan untuk memenuhi kehidupan dalam kebutuhan hidup ini di dunia. Semuanya ini mengikut orang ulama-ulama thariqah, ibadahnya akan jadi genah kalau sudah duduk pada posisi ladzatut ta'ah. Kalau sudah ada rasa. Kalau sudah ada rasa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi satu isyarah, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Yang paling dicintai oleh Allah itu, ya, setiap ibadah itu adalah yang istiqomah, walaupun sedikit. Ini ada mengandung suatu terus menerus dan timbul rasa. Jadi rasa. Jadi ilmu thariqah itu, ilmu tasawuf itu ilmu rasa. Ya, itu. Jadi bukan diomong-omongkan, bukan. Makanya Syekhul Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma akhadna hadzal ilm bil qila wal qal, bal akhadna bi suhbatir rijal." Saya mengambil dan mendapatkan ilmu ini bukan melalui banyak bicara, bukan kupasan-kupasan, bukan dialog-dialog, tapi karena istiqomah, mau berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, ada suatu rasa di hati ini. Ya, ini yang dimaksudkan thariqah. Jadi bukan dibicarakan seminar. Itu tidak membicarakan menuju ke sebagai orang sufiyah, bukan. Hanya membicarakan ilmu tasawuf. Untuk menjadi orang yang begitu harus berkumpul. Kalau sudah berkumpul, dipersempit dengan adanya pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, tidak bisa. Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an mengatakan, "Man lam yakun syaikhun fa syaikhuhu syaitan." Siapapun, sealim bagaimanapun. Ya. Kalau dalam masalah ilmu ini tidak ada pembimbing, apa yang menjadi ikutan-ikutannya itu adalah setan. Hanya mengikuti hayalan. Makanya saya ingat apa kata beliau, Hadratus Syekhin Al-Warith Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki radhiyallahu an, orang tua saya itu mengatakan, konco-konco murid ikuri, enggak bacaan aja. Ya, kawan-kawan ikhwan murid ini bodoh tapi tidak bodoh. Kenapa ya? Mungkin bodoh dalam segi ilmu, keagamaan, tapi insya Allah tidak bodoh dalam segi rasa. Ini yang dilihat. Nah, sini. Jadi
Itulah genahnya ibadah. Ya. Genahnya rezeki itu apa? Kalau sudah mendapatkan izul qanaah, ada rasa menerima. Kalau tidak menerima, masih belum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kaya dan tidak kaya, menumpuk dan tidak menumpuk dunia itu. Yang dilihat oleh Allah adalah rasa menerima. Izul qanaah. Jadi kalau sudah melihat seperti itu, ya, musyahadah. Makanya dalam bimbingan-bimbingan yang kita terima oleh kita dari para guru-guru itu, selalu kita ini apa? Muraqabah. Innaka labil mirsad. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Kan? Tapi semua ini dengan rasa ngumpul. Jangan salah paham. Ini banyak sekarang seminar-seminar tasawuf, bukan di situ arahnya itu. Ya. Lah kalau sudah mengarah ke sana, terus posisi thariqah itu di mana? Posisi thariqah itu apa yang dinamakan thariqah dulu? Yang dinamakan thariqah itu yasiratul mukhtassah bisalikina ilallah. Satu jalan-jalan yang khusus. Yang mana kekhususan perjalanan ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang memang untuk betul-betul menuju kepada Allah. Hanya bisa dirasakan, bukan hanya bisa diketahui, bukan. Ya kan? Ilmu itu membaur. Mudah ini, mudah itu, merubah ini. Apa artinya ilmu tanpa keyakinan? Bagaimana orang itu akan menemukan keyakinan tanpa dia itu mengalami suatu perjalanan? Bagaimana dia akan bisa menempuh suatu perjalanan tanpa ada yang membimbingnya? Ini bisa dengan sendirinya. Jadi untuk orang yang memang betul-betul menuju kepada Allah, apalagi di sini perjalanan-perjalananmu yang untuk menuju kepada Allah, yang memang engkau rasakan satu perjalanan yang khusus, itu melalui apa? Min qat'il manazil wat tarqi fil maqamat wal ahwal. Memang menerobos. Apa nerobos itu apa? Menembus suatu kedudukan-kedudukan di sisi Allah. Bukan untuk menembus sampai surga, bukan. Menembus sampai kepada Allah. Nah, rambu-rambu yang untuk menembus bisa kepada Allah itu melalui apa? Melalui mujahadatun nafsi. Apa? Memerangi hawa nafsu. Jadi bukan ritual zahir, bukan. Ya, ini yang ditembus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam Al-Quran itu. Memang ada yang masuk surga dan ada yang lebih daripada yang di surga itu. Apa? Sampai di sisi Allah dan melihat Allah. Ini hanya melihat hawa nafsu. Nah, nafsu itu nggak tahu kita, nggak Pak Diki, nggak tahu. Jangan sok sombong. Saya tahu begini. Jangan lagi kita. Yang namanya Nabiullah Yusuf ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Beliau mengatakan dalam Al-Quran tadi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak akan melepas, tidak akan membiarkan, apalagi saya merasa cukup dengan nafsu saya. Tidak, memang nafsu itu banyak mengajak ke satu keburukan. Kita nggak tahu, jangan sok sombong. Ya. Apa yang ada di sini kita nggak tahu. Apa yang tergerak di hati? Apa ini dari Allah? Apa ini dari malaikat? Apa ini dari nur Rasulullah? Apakah ini dari ilmu? Apakah ini dari akal? Apakah ini dari imajinasi? Apakah ini dari nafsu? Apakah ini dari syaitan? Nggak tahu. Jangan sok. Ini nafsu.
tanpa pembimbing. Akhirnya apa? Hanya mencari kebenaran-kebenaran. Hanya berpandu kepada hukum-hukum zahir. Kepada dalil-dalil zahir. Yang penting ini. Saya bergerak begini hati saya, dalilnya ini. Apakah kita bisa menjawab bahwa benar itu jadi benar? Bahwa kebenaran itu tentu diterima oleh Allah. Jangan lagi kebenaran itu diterima oleh Allah. Diterima oleh umat belum tentu kok. Karena resep diterima dan mengangkat ke sisi Allah itu dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala telah berfirman. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kalimah-kalimah yang baik, amal-amal yang saleh. Ya, itu yang akan naik ke sisi Allah. Ma hiyal amalus salih? Ma huwal amalus salih? Wa ma huwal kalimut thayyib? Apa yang dimaksudkan kalimah-kalimah yang thayyibah? Apa yang dimaksudkan amal-amal yang saleh? Itu adalah satu kalimah-kalimah amal-amal yang tidak didorong oleh urusan li'illatin dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tidak ada ketersangkutan pautan antara urusan duniawi dan akhirat. Walaupun benar. Walaupun itu untuk keselamatan dari api neraka. Walaupun untuk keselamatan menuju ke surga. Masih belum. Untuk menjadi naik ke sisi Allah. Tapi kebenaran itu sendiri hanya sampai kepada keselamatan dari api neraka dan masuk surga. Tapi untuk meraih darjat di sisi Allah belum. Nanti dulu. Jadi di sini ya. Jadi yang saya maksud itu apa? Nafsu memang. Jadi nerobos ini. Terus gimana? Bagaimana sampai orang bertanya, perjalanan kita itu gimana kalau begitu? Dijawab oleh para guru-guru thariqah. At-tara'iq ala adadi anfasil khala'iq. Perjalanan kita kepada Allah itu mengikut hitungan bilangan-bilangan nafas-nafas manusia ini. Enggak ada selesainya. Apa saya katakan? Mengikut nafas-nafas dan nafsu-nafsu manusia. Waktu kita menarik nafas, apa yang ada di hati kita? Waktu keluar nafas, apa yang ada di hati kita? Berlainan ini. Enggak ada selesainya. Ini yang dipertanyakan. Karena itu orang-orang thariqah menjaga nafasnya untuk dibawa kepada Allah. Begitu ditarik, Allah. Begitu dikeluarkan, Allah. Allah. Dinikmati hakikat kehidupan nafas ini. Kita jangan sampai dikalahkan oleh sekarang kayak yoga atau kayak Satria Nusantara, ya, atau kayak Kalimoso itu sudah ada di thariqah itu sebetulnya itu. Cuma kita tidak akan membicarakan itu. Ini untuk Allah. Nikmati perjalanan nafas. Kemana? Karena yang ditanyakan besok di sisi Allah keluar masuknya nafas. Waktu keluar ngapain? Waktu kamu tarik ke dalam lagi ngapain kamu? Secara zahir, secara batin apa yang kamu rasakan? Ini perjalanan. Nah, semua ini apa? Kalau sudah disuruh nerobos min qatil manazil untuk menembus kebesaran, ketinggian, darjah di sisi Allah, itu harus apa? Nah, ini ada perjalanan. Wat-taraqi fil maqamat wal ahwal. Harus ditingkatkan kedudukan kita ini. Artinya duduk di mana? Tobat kita itu dalam level tobat di mana? Takut kita kepada Allah dalam level di mana? Keikhlasan kita dalam kelas yang mana? Ini disusun dulu. Nggak kena diomongkan secara umum. Kalau dia kamu harus begini gini, nggak bisa. Itu ilmu itu. Kalau perjalanan nggak bisa itu. Bohong kalau ada orang ngomong. Sudah mencakup ini semua yang saya bicarakan. Untuk kebutuhan kali semua. Bukan itu tasawuf. Ini kadang-kadang. Ya begitu Pak Sultan ya. Kadang-kadang kan cukup kayaknya. Syarat rukunnya ikhlas begini. Ini begini, begini. Tapi kalau kamu apa harus begini. Nanti dulu.
Orang punya perjalanan sendiri. Nah, kalau sudah begini, apa tujuan thariqah? Perjalanan thariqah itu apa? Tahdzibun nufus wa tazkiyatul qulub wa ma'rifatu 'allamil ghuyub. Untuk membersihkan nafsu, menyucikan hati demi untuk makrifat, mengenal dirinya. Siapa dirinya? Kalau sudah mengenal siapa dirinya di dalam kekurangan, di dalam kehinaan, di dalam apapun yang serba tidak sempurna, tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah, memang aku yang maha agung. Kadang-kadang orang tidak melalui tahapan-tahapan ini, hanya wirid dan zikir saja yang dia bicarakan. Baca, saya wirid ini, baca ini, zikir ini, pengakuan makrifat tidak ada. Jadi kalau sudah begitu bagaimana? Apa yang diwiridkan, yang dizikirkan orang itu hanya olah otak dan ilmu. Dia paksakan waktu membaca zikir, dimasukkan ke dalam hatinya. Tapi kalau orang makrifah, tidak. Olah hati yang dia bicarakan. Menyadari siapa dirinya. Tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah. Kok begini saya? Gini keadaan saya. Begini kenyataan saya. Tanpa menyebut Allah, sudah dijawab oleh Allah. Tapi kalau Anda sampai menyebut Allah, berarti apa yang terkeluar dari mulut, dorongan dari hati. Bukan mulut dipaksakan masuk ke hati. Ini masih olah akal. Masih terganggu dalam sembahyang dengan warna sejadah. Luntur tidak luntur. Karena kita masih memaksakan diri dari akal ilmu untuk ke hati. Ini makrifat itu begitu. Terus apa? Buah yang seperti ini menghasilkan apa kepada sikap kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini? Hanya 3 permasalahan yang kita hasilkan. Satu adalah sakhawatun nufus, penuh rasa hati kasih sayang. Nah, untuk menimbulkan rasa kasih sayang ini susah. Kenapa saya katakan susah? Karena kebanyakan kita ini menyayangi seseorang itu masih melihat 2 jalan. Apa? Senang apa enggak senang? Nomor 2, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi bukan kasih sayang yang mutlak. Jadi ini bukan nama kasih sayang lagi. Kita masih meraih untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang baik. Jadi bukan kasih sayang. Karena masih ada pamrih. Kasih sayang itu nggak ada pamrih. Wong sayang kok njaluk liron piye to? Paham maksud saya? Ini. Jadi cuma berupaya. Doa nggak cukup. Ya. Makanya saya sudah bilang sama Pak Sofyan, ngapain sih mau punya supir, begitu mau ke kantor tinggal duduk di mobil, ya baca koran ini. Coba egonya kita, ya betul apa tidak? Nggak mau sekelilingnya. Belajar dong kita berkasih sayang. Tutup, lihat lingkungan, bagaimana keadaan mereka. Apalagi orang-orang yang tidak punya, yang tua-tua jual kacang, jual ini. Coba berdoa kepada Allah. Ya Allah, kasihan orang tua ini ya Allah. Tidak. Majalahnya yang dibahas. Kayaknya di kantor gak ada kesempatan lagi. Jangan. Ya? Coba melihat yang itu bangunan-bangunan yang untuk menyembah selain Allah. Agar kuat iman kita. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa kulli syai'in qadir. Ya, begitu melihat ada masjid, alhamdulillah. Begitu melihat ada madrasah, ada pondok pesantren, alhamdulillah. Ini kadang-kadang sudah mati kayak begini ini. Kan?
Sedangkan kalau kita kembalikan ya para ulama sufia, genahnya ibadah itu kalau udah merasakan manis, sedap dan indahnya menghadap kepada Allah. Besar kecilnya ya, suatu rasa indah dan tidak indah, manis dan tidak manis ini, bagaimana Anda merasakan sudut perlawanan ini, kepahitan ini? Ngerti maksud saya? Ya kan begitu kan? Ya, makin ini pahit, makin terasa kemanisan sesuatu. Coba Anda tangisi mungkar-mungkar yang nampak di mata kita ini. Ya, kita rasa sedih, rasa cemburu, paling tidak berdoa kepada Allah. Kasihan mereka ini berbuat maksiat ini. Rasakan sakitnya hati, rasakan pedih dan pahitnya hati dalam melihat mungkar. Akan terjawab kok. Nanti di dalam ibadah itu akan menemukan kemanisan. Ini kita ini terlalu lepas diri. Karena kelepasan diri kita ini guru mendidik. Ya, mangan keenakan. Ya, makan enak, ini enak. Sampai ada poso mutih, ojo mangan daging. Arahnya ke sana ini. Ini menyangkut hukum-hukum mubah. Tapi jangan sampai mubah boleh-boleh aja ini terlepas begitu saja. Jadi kadang-kadang ngerti. Olah apa kata poso 40 dino. Kita olah apa kata ini. Nabi Musa, Nabi memerlukan kok puasa 40 hari untuk mencapai satu tujuannya kok. Kadang-kadang ngeritik wong Jawa. Kata poso pati geni apa. Pancen gak ono tak obong mari kon. Ya. Jadi ini ya, makrifat inilah Pak Arifin. Rasa. Ya, sudah ya. Ya, jadi inilah Pak Wido. Jadi ngumpul ini jangan dianggap satu hal-hal yang saya jadi sedih. Ya, sedihnya itu apa? Sekarang kumpulan-kumpulan tasawuf yang mengatasnamakan tasawuf itu udah apa istilahnya? Mewabah. Ya, semua caplok ini pokoknya iso maca kitab ngomong tasawuf. Lagi trendy. Alah wong model wae kok. Kan lagi mode. Mode sampai seberapa sih lamanya? Saya pas ingat dawuh pun apa? Dawuhnya ayah saya itu. Dalam ilmu dalam masalah tarekat ini, saya lebih suka tidak begitu laku. Kenapa ya? Nanti kalau begitu laku jadi imitasi. Ya ini permasalahannya sekarang begini. Ya kan ya? Kayaknya tasawuf itu apa? Sudah paham ya? Jadi arahnya itu ke sana, gitu loh. Itu kan. Jadi ini bukan terus olah akal dan olah pikir, olah ilmu. Ini. Itu kan. Jangan lagi menyangkut. Kalau mungkin Yai Najib sudah paham. Kalau kata-kata ulama itu, ya istilah ulama di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu digunakan adalah al-ulama billah. Ya. Yang sampai ulama itu begini akan jadi begini. Ya. Sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Ulama'ul akhirah wa ulama'ud dunya atau ulama'us su. Ini ulama akhirat, ini sampai ulama busuk. Ini ulama dunia, gitu kan? Karena semua ini kalau dilihat dalam Al-Qur'anul Karim, ya titel-titel ulama itu, ya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sampai mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Jadi resepnya ulama itu dua sebetulnya itu. Satu sebagai hamba Allah. Enggak bisa dong orang itu mendapatkan titel hamba kalau dirinya belum semata-mata menghamba kepada Allah. Kok enak aja. Kok tiba-tiba jadi insinyur enggak sekolah dulu. Gitu kan? Ya. Yang nomor dua apa? Ilmunya itu menimbulkan rasa takut. Jadi bukan
tambah berani, tambah sewenang-wenang. Gitu kan? Oh, sekarang ini sudah mode kok. Jadi kiai mode sekarang. Jadi ustadz mode, jadi semua mode. Sudah jadi mode semua sekarang ini. Kayaknya kalau nggak jadi ini ya nggak tahu lah. Ya mungkin karena presidennya kiai jadinya. Gitu loh. Jadi kayaknya kiai itu sebagai label. Gitu kan. Tapi nggak kena ditipu. Kiai tetap kiai. Kiai itu bukan suatu apa namanya? Bukan satu jenjang karier, maafkan. Kalau dulu saya ingat tahun berapa itu kita mau mencetak kader-kader ulama belegedes apa? Bukan. Kalau mau mencetak orang alim mungkin. Kalau kamu jadi orang yang tua dituakan nanti dulu. Ini sudah urusan kepada makmum, kan gitu. Nah. Memang banyak kadang-kadang kiai itu banyak, kiai resmi itu ada. Itu kan. Jadi kalau lagi ada kop dari organisasi, dari apa gitu kan ya. Waduh wassalam, kiai haji gitu. Tapi di luaran nggak dipanggil kiai, Pak. Itulah. Jadi banyak kiai ini kadang-kadang disalahartikan. Gitulah. Sama. Karena kiai itu kalau di angen-angen ya, kiai itu diambil dari singkatan ikiai. Apa ikiai itu bahasa Indonesia? Hah? Ini saja. Kata-kata ini saja itu nggak ada pilihan kecuali kamu. Kenapa kok milih kamu? Karena sebagai panutan sari tauladan. Ya, hubungan rohani. Lah, kenapa kok cukup ini saja? Bukan sekadar amal zahir, bukan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan, siapa mereka itu yang dibuat ikiwai itu siapa? Dijawab oleh Rasulullah, humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka itu yang kita lihat, ya, akan menjadikan saya itu ingat keagungan Allah dan akan ingat banyaknya dosa yang menimpa diri saya. Lain, atau posisinya lain, bukan ilmiah lagi. Ya, titel Rasulullah itu nggak ada yang macam-macam, hanya satu, uswatun, hanya sebagai panutan. Ya kan? Jadi jangan diilmui. Rasulullah tuh sebetulnya nggak perlu ngomong ilmu itu nomor 2. Kalau ada pertanyaan, baru Rasulullah itu akan mengeluarkan. Dalam ada satu permasalahan akan dikeluarkan. Karena sebelum Rasulullah mengeluarkan satu ilmu, apa yang nampak di Rasulullah itu sudah menjadikan suatu kebesaran dalam hati, sudah jadi panutan. Sekarang ini enggak, memaksakan diri untuk jadi panutan, dalil. Kamu enggak ikut saya. Saya ngomong begini ini, lihat, kama qala Allah Ta'ala, kama qala. Dipaksakan dirinya akan jadi ikutan orang. Jadi orang torekot itu jangan dihukumi lagi orang torekot itu. Ya, semua gerak-geriknya itu sudah harus mengikut sunnatur Rasul, akhlakul Rasul. Apalagi hukum sudah jelas. Karena itu sudah menjadikan satu yang sedap dipandang, itu indah. Begitu orang torekot itu ngomong, bukan membicarakan hukum lagi. Apa yang dikeluarkan pembicaraannya itu? Menghadapi permasalahan hidup ini. Bagaimana kamu jadi orang yang sejuk, yang siap tahan bantingan menghadapi hidup ini. Jangan ngomong lagi hukumnya ini mentah lagi. Ya. Pokoknya bener ya wis mari. Apakah kita semua ini yang banyak ikut enggak ini? Menjadi orang ikut enggak? Untuk menghadap kepada Allah. Kita jangan munafik. Begitu disudutkan, disatukan kepada suatu perjalanan thariqah, mengingkari. Jangan ikut-ikutan. Ini nanti ini anu. Kita semua ini ikut. Kalau kita mau ngomong semua dikatakan kita nggak mengakui ikut, saya mau tanya menghadap di sini. Pak Hasanuddin, kowe sembahyang, ikut siapa kamu sembahyang? Ikut. Saya nggak ikut, telah menemukan sendiri. Mana kamu tahu dalilnya? Mana dalil ruku? Mana dalil sujud?
Mana dalili ini? Nggak mungkin tahu kok ilmunya. Apa mau dikatakan salah semua ini? Ayo ngomong salah. Nggak salah. Hal-hal begini kadang-kadang. Tapi begitu disudutkan, diarahkan ke thariqah, nggak mau. Tapi action untuk membicarakan tasawufnya kayak ye-ye-o. Kan begitu kan? Begitu diajak makan nggak mau. Yang jadi kesukaannya ini nggak mau. Jadi pembahasan. Harus begini hidup itu. Harus begini. Oh, gayanya. Tapi gak ngelakoni. Percuma. Wong panutan itu bisa menjadikan cahaya, menjadikan nur orang tertarik itu sesudah dia mengalami. Ya kan ya? Kan sekarang ini apa? Kan orang-orang lagi karbitan semua yang banyak ini. Gak tahu perjalanan kepada Allah. Jangan lagi kepada Allah. Wong jalanan kehidupan kepemerintahan aja ini kan karbitan. Lagi musim saja kok. Makanya gak akan mari-mari segini terus. Gitu loh. Sudah ya? Jadi apa? Sakhawatun nufus. Ada rasa kasih sayang. Kalau jalan Pak Arifin mau pergi kantor, lihatlah semua ini. Kasihan ya Allah. Sudah tua-tua kok masih begini, kok jual ini ya Allah. Di pinggir jalan kok begini. Begitu. Ya, apalagi kalau itu ada pengemis. Ya, siapkan, ratusan itu siapkan. Buka, apa susahnya? Saya mau tanya, ngasih uang 100. Setiap stopan itu kira-kira habis 10.000 sehari. Siapkan. Begitu ngasih, tawassul kepada Allah. Ya Allah, berkahnya orang yang minta ini ya Allah. Begitu. Ya, semoga saya ini ya Allah, ya Allah. Gitu. Nih, istilahnya hadis apa niku? Allah Ta'ala fi aunil abdi. Gitu. Allah Ta'ala akan menolong seseorang selagi orang itu fi auni akhi, mau menolong orang lain. Diwasilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasilah ya Allah, berkah mamsyaya, perjalanan saya ke masjid ini ya Allah, berangkat saya ke kebaikan ini ya Allah, saya harus begini ya Allah, jadikan saya begini. Minta berkah Rasulullah. Minta dong, siapkan ratusan. Kasih, ya. Kalau mau terbuka, coba biar kamu yang ngasih, jangan sopirnya. Nah, kalau pakai jam yang mahal ya dibalik saja gitu. Sementara ya barangkali kalau dicabut, ya kan ya kasih. Kamu nggak sekolah dek? Enggak Pak. Ya ini ya, doakan saya ya jadi orang yang selamat mulia. Cek wangele, nggak mau baca koran, ada supir ini kasih nanti, nggak cukup. Cok dulu tak sampai. Tarekot itu gini, nggak ada yang cukup. Karena tarekot ala thoriqil kamal wan nagus, membahas tentang kesempurnaan. Nggak cukup. Alawis sudah ada sopir saya kok, tidak cukup. Yadan biyadin, yadullah fauqa aidihim. Ikut di sini. Ya, sakhawatun nufus. Insyaallah. Coba. Ya, terus yang nomor 2, apa buahnya zikir ibadah yang benar kepada Allah? Salamatus sudur. Hatinya itu selamat. Gak ada mau jelek-jelekin orang itu, gak ada. Ngerentek elek gak sempat. Jangan lagi jelek-jelekin. Gak ada. Ya kan? Loh kok kenyataannya dia jelek? Ya, kenyataannya dia berbuat buruk. Silahkan dia berbuat buruk, tapi jangan ngecap. Dia pasti begini. Bapak biyen ngene, mbae ngene. Bapak tangi bengi-bengi soro kon. Aku wis mati aja ngomong-ngomong ya. Tak tekek sisan kon kok. Iya kan ya? Bukan. Ya jangan. Itu kan ya. Jadi biarkan aja seperti itu. Ya, semoga mendapat hidayah dari Allah. Itu. Jadi salamatus sudur. Kalau sudah begitu apa? Yang nomor 3 buahnya itu husnul khuluq ma'a kulli makhluk. Baik. Ya, akhlaknya tuh baik sama siapapun. Kita tuh kadang-kadang akhlak yang enggak punya. Cinta sudah, kasih sudah, sayang sudah, mesra. Mesra itu apa sih? Akhlakul
Karimah. Pak Diki makan. Oh, dia sama-sama ngasih tapi nggak mesra. Kalau mesra akhlakul karimah, Pak Diki monggo. Nggih ya, lain. Jadi jangan lagi ini enak, nggak enak pun dengan akhlakul karimah merasa enak. Ini dzauqiyah. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mencaci maki makanan, mencaci maki minuman, nggak pernah. Karena Rasulullah sebelum merasakan kenikmatan makanan sudah bersyukur kepada Allah atas adanya nikmat. Ketajaman inilah yang mengalahkan basyariah Rasulullah. Jadi nggak ada ngomong seneng dhisik, nggak ada ceritanya kok orang pacaran itu ngersulo. Ada? Nggak ada. Dimanapun. Ya, kalau suruh milih, kamu di hotel ada orang, kamu di restoran buffet ada orang, enak. Tapi kamu nggak terganggu di bawah jembatan pacaran. Milih di bawah jembatan kok. Gini apa betul? Ini nyepi gitu loh, ini gelak nyepi. Gitu. Jadi rasa nerima ini loh sebetulnya itu izzul qanaah. Ya, jadi yang mesra, ya Pak Arifin ya. Jadi sekarang ini akhlak, gitu loh. Jadi kemesraan ini sekarang itu. Nah, terus timbulnya ketidakmesraan itu. Kenapa? Karena belum menyalahkan orang lain, menghukumi orang lain, sudah menganggap orang lain itu buruk dan busuk. Salah itu. Gak ada rasa kasih sayang. Menghukum akhirnya. Nah kalau sudah menghukum orang yang seperti ini, sebenar apapun yang dia bicarakan, karena dorongan hawa nafsu tidak berhasil kok. Tidak berhasil. Itu sudah nas qat'i. Lawittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu. Kalau memang kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, silahkan mereka berdalil, silahkan mereka ikut aturan undang-undang, tapi ada berkepentingan hawa nafsu. Apa kata Allah? Langit dan bumi seisinya akan rusak kok. Ini Pak Sufyan. Jadi kena tidak apa? Tidak akhlakul karimah. Gitu kan? Akhlak mesra. Gitu kan? Nah kalau sudah mesra, namanya orang. Kira-kira Pak Diki pilih mana? Makan ikan apa? Ikan asin. Ya. Terus ada sambal hangat. Ya, makan enak semua, tapi dingin. Keluar dari kulkas. Milih mana? Milih mana? Loh, milih hangat. Kehangatan inilah. Suasana kehangatan ini. Kadang-kadang ini, apalagi dalam kekeluargaan, ini kadang-kadang lupa. Sudah lillahi ta'ala semua, setengah wali. Ya, nanti si istrinya ya dingin-dingin saja, si suami ya dingin-dingin aja. Gak ada sentilan, Mas. Dari mana, Mas? Oh, emas. Gak ada itu. Ah, sama walinya Allah. Allah. Makanya akhirnya selingkuh. Gak mendapatkan apa-apa. Ya kan, harus ada saling mengisi. Apalagi kalau istrinya juga kerja. Jangan saling menuntut, saling memberi. Ya kehangatan ini kadang-kadang itu. Ya ini yang berbahaya ini. Jarang kok. Ya memang itulah penyakit suami istri yang pertama itu begitu. Jangan kedua, tak tempeling nanti. Satu nggak habis minta dua. Ya, kadang-kadang begini, karena nggak adanya kehangatan. Ya begitu, ya begitu kan. Kehangatan inilah, sentilan-sentilan ini kadang-kadang kosong. Kan ya, didalili sudahlah menjadi keluarga mawaddah warahmah wasakinah. Itu kan slogan itu. Itu slogan aja, kamu yang ikhlas, yang ini, yang itu. Slogan. Sekarang yang kita bicarakan orang tarekat, bagaimana kamu jadi orang ikhlas? Bagaimana kamu jadi orang khusyuk, orang takut? Bagaimana kamu jadi keluarga sakinah, warahmah wal mawaddah? Gimana? Apa ini menyangkut ilmu? Apa tidak? Kalau udah menyangkut ilmu, apa ini juga menyangkut satu hidayat? Ada satu resep sendiri-sendiri, bukan sekadar diomongkan. Ya,
yang mesra dong sama nyonya, ya. Nyonya sama suami. Hai mas, gitu. Kadang-kadang lain, suaminya udah niat, nanti sudah betul-betul mau hangat dek. Assalamualaikum. Wah, ada apa kok berubah ini? Jangan-jangan ini baik ada deh ini. Ada yang mau ditutup-tutupin nih ya. Wah, itu ya salahnya kalian berdua. Karena nggak biasa baik. Begitu ada kebaikan, mesti ada ini. Ada udang di balik hidung ini. Ya, ini masalahnya. Gitu kan? Cobalah. Ya, akhlakul karimah. Ya, jadi ini mumpung sempat ya. Jadi kalau sudah begitu ya, kehangatan. Jadi sama Allah itu juga begitu. Kehangatan. Ya, karena itu sifat daripada anbiya wal mursalin wal auliya wasiddiqin ya wassalihin wasyuhada, ini semua ini enggak ada. Perubahan itu enggak ada. Seneng enggak seneng, susah enggak susah. Ya, suka enggak suka, menghadapi hidup apapun lancar. Kalau kita kan enggak Senin Kemis kan. Kalau lagi ada feeling, kayak kan ya. Kalau alaga insting, semangat. Enggak. Jadi kehangatan. Contoh kehangatan. Para ulama sufiyah, thoriqah, ya, itu sampai mengatakan mengikut nas qat'i dalam Al-Quranul Karim, amma yujibul muttarra idza da'ah. Ya. Syarat daripada orang itu permohonannya didengarkan, diterima dan dikabulkan oleh Allah. Seberapa ukuran dia itu merasa betul-betul merasa terhimpit, merasa kepepet. Seberapa besarnya kepada Allah. Jadi di sini ulama thariqah mengatakan tidak melihat alimmu, tidak melihat ibadahmu, tidak melihat zikirmu, tidak melihat takwamu, tidak melihat khusyukmu, tidak melihat takutmu kepada Allah. Tidak. Hanya pada saat itu sampai seberapa kesungguhanmu kepada Allah. Kenyataan begitu kan? Coba saya mau tanya. Selama ini bagaimana Pak Wido? Kalau berdoa bagaimana? Bagaimana? Coba, Mam, anak-anak tuh Mam. Ya. Bagaimana kalau berdoa? Gak ada kan? Yang banyak ada kesungguhan. Hanya membaca. Atau kesungguhan itu sendiri itu hanya mengikut dengan ngototnya hati agar terkabul kemauannya. Lebih-lebih kalau yang dipermohonkan itu merupakan perlindungan dari Allah. Perlindungan dari apa? Untuk menutupi satu kekurangan, satu aib-aib yang takut nampak di orang lain. Atau karena menghadapi satu ancaman. Tapi semua ini apa? Kesungguhan itu hanya terprogram ya Pak, dalam akal. Apa tandanya? Waktu kita sungguh begitu betul bahwa nggak ada masukan pikiran lain di hati kita. Masih. Kadang-kadang niat wudu atau niat Allahu Akbar itu masih mikir yang lain kok. Hatinya udah niat, saya niat sembahyang. Sudah. Cuman ini loh. Parabola ini masih masuk di pikiran ini. Mas sampai isyarah para ulama thariqah wa alamatul ittirar. Orang itu yang betul-betul merasa kepepet mepet ke Allah dalam waktu berdoa, dia waktu ngangkat kedua belah tangan dia tidak merasa. Pernah nggak merasa? Kiainya kelamaan doa, tolah-tolah, suwene. Tinggal amin aja udah nggak bisa konsentrasi. Amin, amin dilirik Habib ya suwene moco. Begitu mendengar Rabbana atina fid dunya hasanah, mati engkau udah habis ya. Ya, tinggal amin aja udah.
Ya, kadang-kadang itu ngangkat kedua tangan aja. Jadi merasa ketumpahan ini kenapa? Kok sampai hal ini terjadi itu kenapa? Kesungguhan ini kenapa? Penyakitnya itu kena satu. Karena kita semua ini kebanyakan tidak komunikasi dengan Allah. Melalui jalan menyadari keberadaan kita ini. Langsung saja Allahumma. Gak sampai yang namanya munajat. Kalau orang Jawa munajat itu bebisi. Ngraosi bo wonten ing ngersanipun Allah. Kata Kanjeng Syekh mujalasah. Nah, kata ulama thariqah, laisa kullu dzakir jalis. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu sibo. Apa sibo itu? Napa kayak bahasa Jawa. Napa sibo niku? Lelenggahan. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu akan duduk bersama Allah, berdampingan. Belum tentu. Karena ini masih kesana kemari. Tapi kalau orang itu sudah bisa duduk bersama, manjalas janas. Nah, kalau orang itu sudah mau duduk bersama, walaupun hatinya tidak bisa bersama, akan turun kok. Rahmat dari Allah, tidak peduli. Ini kumpulan itu begini. Ngumpul. Ya. Jadi apa? Tadi dikembalikan lagi apa? Thariqah itu kalau sudah mengikut kepada sesuatu yang kebersamaan di dalam ilmu, di dalam i'tiqad, di dalam rasa, ya, dibawa kepada Allah. Karena itu apa bedanya antara orang zikir dengan melalui berthariqah dan tidak berthariqah? Sering saya katakan an-sirru fit talqin lirtibatil qulub ba'diha bi ba'din hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan hati ya, antara si murid dengan ruhaniyah guru-guru sampai kepada Rasulullah. Hubungan rohani tidak bisa dibatasi. Dimanapun akan timbul gejolak. Ya, ada sesuatu akan tembus kok. Al-arwah junudun mujannadah kata Rasulullah. Ya, ma ta'arafa iktalafa. Kalau sudah bersatu rohani itu akan bertemu dimanapun. Nah kalau sudah gitu bagaimana? Paling sedikit. Wa aqallu ma yahsulul murid idza dzakara silsilah tujawibuhu arwahul awliya hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit kata para ulama thariqah, hubungan rohani orang-orang berthariqah itu pasti akan dijawab. Akan dijawab oleh guru-guru. Sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril mau dibawa kemana? Dihadapkan kepada Allah. Ini anakku wahai Allah. Ya, ini lagi keadaan seperti ini wahai Allah. Disampaikan kepada Allah. Ini thariqah. Jadi bukan sekadar pokoknya ngelakoni, pokoknya ngono, bukan. Ya. Lah, karena ada hubungan-hubungan seperti ini salah satu syarat daripada orang berzikir kepada Allah secara khusus, daripada orang yang menghadap kepada Allah. Ayo dinaiki kemauan keras, ketulus ikhlasan, kesungguhan guru-guru ini dinaiki sebelum menghadap kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak mau melihat saya ya Allah, karena memang keadaan saya seperti ini ya Allah, tapi lihat guru-guru saya ya Allah. Bagaimana kesungguhan kita, kesungguhan mereka kepada kita ya Allah. Dinaiki. Ini suatu rahasia nur yang diletakkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada guru-guru kita ini yang kita lihat. Ini yang dilihat. Ini kadang-kadang dilupakan. Kita masih berhenti ke olah lahir.
Saya mau robitoh. Saya mau melepaskan segala pandangan yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, untuk tidak mengganggu zikir saya kepada Allah. Saya akan mengingat guru saya. Ingatannya yang dia bawa. Tapi rahasia dan nur guru dalam kesungguhan guru-guru untuk memikirkan kita, tidak. Tidak dijawab ini. Ini kekurangan kita. Betul apa tidak selama ini? Dikiranya cukup, pokoknya berlobito cukup. Tidak. Kita tinggal menjawab. Lain kalau Nabi Musa lain. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mohon kepada Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya, lapangkanlah dada saya ya Allah. Permudahkanlah urusan saya ya Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta, telah diberi oleh Allah, itu diberi dengan ayat alam nasrah laka sadrak. Wahai Muhammad, apa saya tidak telah membuka, melapangkan hatimu Muhammad? Tinggal dijawab nggih. Khusus kan begitu. Kita kirim Fatihah sejak sebagai bekti anak kepada orang tua. Kirim Fatihah, Al-Fatihah ini. Semuanya dikirimi, diketok pintu mereka. Bangun. Wahai Rasulullah, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai guru, bangun. Dikirimi Fatihah mereka. Begitu mereka bangun, diajaknya mereka oleh kita. Mari wahai guru-guru, menghadap kepada Rasulullah. Semua pintu tertutup kecuali pintu Rasulullah. Membaca sholawat. Ya. Kebesaran Rasulullah. Ya. Dengan kita membaca sholawat ke Rasulullah. Walau riaan. Walaupun kita riak. Ada maksud lain. Karena melihat kebesaran Rasulullah. Dengan membaca sholawat akan diterima oleh Allah. Sampai Al-Imam Ar-Ramli. Dan Imam Ibnu Hajar. Dipertanyakan oleh seorang murid, bagaimana buat saya wahai guru? Dengan begitu banyak dosa yang saya kerjakan, banyak kesalahan-kesalahan. Yang baik buat saya itu apa? Membaca istighfar apa sholawat? Dijawab, yang lebih baik baca sholawat. Sedangkan secara logika, kamu tuh banyak dosa, ingin diampuni dosanya, mestinya membaca istighfar. Ini tidak. Istighfar kamu itu yahtaju ila asfi istighfarin. Istighfar kamu itu masih memerlukan 1000 kali istighfar. Belum tentu kamu istighfar kepada Allah. Makanya setengah ba'dul aulia, setengah wali tidak berani membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Enggak berani. Saya mohon ampun. Betulkah kamu mohon ampun? Jangan-jangan habis ini kamu nanti suka lagi melecehkan Allah, kamu istihza. Enggak berani. Yang ada itu tidak mohon ampun. Tapi Rabbil firli, ampuni saya. Ya Allah, ampuni. Saya enggak mohon kayak saya ini orang pandai-pandai aja mengaku mohon ampun. Emang betulkah kamu? Sampai begitu akhlaknya. Ini ba'dil aulia. Tapi tetap kelas tinggi lagi wali dibimbingnya oleh ulama thariqah. Tetap kamu harus mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Tapi bagaimana guru? Tapi kamu sandarnya bukan di situ. Bukan bersandar kamu mau pandai-pandai diri sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Kenyataannya kamu tidak kok. Tapi kalau kamu baca astaghfirullahalazim, kamu larikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah membimbing saya menggunakan kalimat ini. Minta dukungan Rasulullah. Ini ikut. Okay, you understand? Ya, ikut. Karena itu dijawab oleh para ulama, baca sholawat. Kenapa? Karena kamu kalau sholawat sudah berKKN dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya kan? Sejelek-jelek saya wahai Rasulullah, engkau tidak akan bisa mengingkari bahwa saya walaupun bagaimana termasuk umatmu wahai Rasulullah. Enak kan? Sholawat. Sampai ulama mengatakan, sealim bagaimanapun, engkau bisa membaca kitab bagaimanapun, dan engkau kerjakan di kitab itu doa-doa, diberi pahala oleh Allah, tapi tidak akan mendapatkan rahasia dan nur daripada Allah kecuali sholawat. Jadi orang thariqah itu mencari rahasia dan nur yang terselip di dalamnya. Jadi sholawat itu ngikut. Begitu sudah mengikut sholawat, dibanguni semua guru-guru, digiringnya, diarahkan untuk bersama-sama menuntun kita ke Rasulullah dengan membaca sholawat. Kita ikut Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak. Coba, wahai Muhammad, apakah saya belum melapangkan hatimu? Sudah wahai Allah. Coba kita juga begitu akan menjawab, alam nashrah laka sadrak. Nanti waktu khususi, iya ya Allah, seperti engkau melapangkan Nabi Muhammad, lapangkanlah hati saya ya Allah. Gitu, manja. Orang tarekat itu manja, tapi sesudah istiqomah, nggak istiqomah kok manja. Gitu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Apakah saya tidak telah meletakkan mengampuni dosamu wahai Rasulullah? Iya ya Allah. Saya juga deh ya Allah, saya juga. Gitu orang tarekat, saya juga deh. Nah, ikutin deh, udah ngumpul nih. Begitu. Alladzi anqadha telah sudah nggak mampu, sudah patah semua ini kemampuan kita. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na. Wahai Muhammad, apakah saya tidak telah mengangkat sebutan-sebutanmu? Kalau ada la ilaha illallah, mesti ada Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Kalau sampai Nabiullah Adam, ya kan, bisa berwasilah kepadamu dengan melihat setiap apapun yang di aras, yang di surga, nampak nama Allah, mesti ada nama Nabi Muhammad. Saya lebih khusus wahai Rasulullah, angkatlah saya. Tapi namanya hidup, walaupun bagaimana akan menghadapi suatu kegoncangan dalam kehidupan. Betul apa tidak? Diulang 2 kali di ayat ini. Innama ala usri yusra, innama ala usri, sampai 2 kali. Sesungguhnya, percayalah yang mantap sama Allah. Sudahlah, sesudahnya ada sesuatu kesusahan, kerepotan, mesti ada jalan keluar. Sampai 2 kali. Ini menunjukkan bahwa kita ini mudah goyah. Gimana? Telah berhasil apa tidak perjuangannya ini? Ya ini kok kalau dilihat-lihat kok innama al usri yusra, innama al usri yusra. Saya kok nggak pernah yusra, kok usri terus ini, ya apa ini? Karena saya jadi usri jadi usrak terus. Ngusak terus saya ini. Ayo ngomong. Ya, gimana kok sampai tidak berhasil semua ini? Ya, zaman dulu semuanya serba mudah, kita susah. Sekarang kok kenyataannya seperti ini Indonesia. Ini makin susah apa makin gimana ini kesempatan? Saya nggak ngomong soal susah, makin ada kesempatan nggak kita ini mau masuk ini? Nah, urusan apapun, bisnis apapun. Coba ngomong. Nggak bisa menjawab. Ya, sekarang kita ini kayak main apa? Nopo? Kartu nopo, cara bahasa Inggris apa? Gambling. Iya. Iya. Kita kayak main. Sekarang kita menghadapi kayak orang main apa? Spekulasi terus. Betul-betul kembali kepada takdir Allah sekarang kita. Nasib-nasiban. Iya. Jadi menteri sedikit sudah seneng, jatuh lagi. Kan bingung kita ini. Ayo ngomong kalau udah begini. Nih Pak Sofyan jadi menteri tapi besok turun, bingung. Wis karuan becak bae. Iya, bisa dikasih tahu. Iya. Ini gambling ya kita ini ya, main terus ini kita.
Nah, coba ya apa kalau udah begini? Tidak pasti. Keadaan kita ini masih begini terus Pak Arifin ya. Tidak mau kemana arah kita ini? Ya kan ya? Coba mau kemana nih? Ya, sama Allah sih sabar. Sama Allah itu nerima. Sing gawe ruwet iki sing bang gregetno. Mau tak titing bae rasane itu. Nah, ini permasalahannya. Kalau saya sih dalam menghadapi masalah ini, saya lihat dalam satu hadis riwayat Imam Al-Muwatta. Ya, dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan ada satu hadis, kalau Allah Ta'ala itu menyintai seseorang akan diberi ujian oleh Allah. Enak enggak kira-kira ini? Apa? Yang enteng loh. Enteng enggak enteng itu bukan masalahnya, hatinya. Sesuatu yang enggak bisa dibuat enteng itu kalau sudah menyangkut amanat, tanggung jawab kepada umat. Selain itu terserah hati, dibuat enteng apa dibuat abot, ayo ngomong. Nah, ya, diberi ujian oleh Allah tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang bisnisnya, sampai mau meninggal pun keluarnya nafas itu susah, tapi tetap ingat Allah. Begitu di akhirat masuk liang kubur, dijemput oleh orang-orang yang soleh, dibawanya menghadap kepada Allah, bertanya, wahai Allah, saya tidak punya ilmu, ibadah saya kurang, saya juga sering mengerjakan dosa, kok tiba-tiba saya sampai di sini nih gimana? Nggak ada nerakanya kamu, kemarin udah kamu ambil semua. Oh gitu dong, oke deh. Ya gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak disukai oleh Allah, diberi satu kelapangan. Makin dia berbuat baik, makin diberi kontan oleh Allah di dunia ini. Semuanya cukup, keluarganya oke, kesehatannya oke, sampai mau meninggal pun lapang, lancar. Tertipu semua orang sekelilingnya, seakan-akan ka'annahu, itulah orang yang baik. Tapi begitu sudah sampai di sisi Allah, masuk neraka kamu. Oh, saya punya sesuatu, saya dulu habis. Surga kamu udah kamu ambil kemarin. Jadi kita jangan tertipu. Ya, dengan kadang-kadang gimana nih Yai, zikir pun sampai mau patah leher nih. Kok enggak lancar-lancar? Ya kan? Kok begini-begini? Kenapa? Itu sih orang nggak pernah sembahyang, oke-oke aja nih. Hotelnya makin tinggi. Ini ikut Yai kok tambah begini nih, gimana nih? Wah, gua mau cari guru lain deh. Wah, iki mulai main dukun. Ini banyak yang begitu itu. Betul apa tidak? Inilah. Ya, jangan dilihat zahir, jangan. Gitu kan, itu ini yang ini jadi ini. Itu sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengatakan ad-dunya jannatul kafir. Ya, memang dunia itu surganya orang yang enggak beriman, tapi nerakanya orang ahli neraka, orang ahli iman. Satu tempo itu cucu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya, gagahnya naik kuda. Kalau sekarang mungkin naik Mercy begitu. Ada orang kafir protes, wahai cucu Rasulullah, sudah tidak sesuai lagi perkataan datuk engkau. Kenapa? Datuk engkau mengatakan bahwa dunia ini surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Kenyataannya saya ini kafir kok melarat, kamu kok malah kaya. Kamu kok enak-enakan. Coba dijawab oleh cucu Rasulullah. Ya, sehebat-hebat saya di dunia ini,
Kalau dibandingkan besok di surga masih kayak neraka ini. Sesusah-susah kamu di dunia ini masih surga dibandingkan besok di neraka. Langsung masuk Islam. Halo, ayo kon masuk Islam. Kadang-kadang bodoh Islami ngomel. Ah gila loh, ngomong aja. Ini loh permasalahannya. Jadi gimana kalau gitu? Ini robitoh. Ini hubungan kumpulan ini. Apa yang berhasil? Kita selama ini terlalu terpukau dan selalu dianjurkan oleh orang-orang banyak. Apa yang dianjurkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana orang itu mau ingat la ilaha illallah? Ya, pada saat itu semua setan, iblis datang semua kok. Silahkan kamu jadi orang kiai, jadi orang yang soleh, jadi ini. Yang penting nanti akan meninggal, akan gude iman kamu. Susah. Ini sebetulnya ini hanya cuma anjuran agar bagaimana zikir itu menjadikan tabiah. Menjadikan otomatis, bukan hanya sekadar cuman dibaca pada saat perlu aja. Dengan keotomatisannya itu insya Allah ya, menghadapi segala kesusahan mau meninggal ini akan diingati oleh Allah dakhalal jannah. Kalau dia menyebut la ilaha illallah, itu anjuran. Tapi praktek Rasulullah tidak begini kok. Praktek Rasulullah akan meninggal itu justru beliau tidak mengatakan la ilaha illallah. Malah beliau berdoa, Allahumma arrafiqul, ya Allah, pertemukan saya ya Allah, kumpulkan saya ya Allah dengan kawan-kawan saya yang mulia ini. Coba, ini Rasulullah. Nangis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, idzan la yakhtarna. Karena Rasulullah sudah menyebut-nyebut orang-orang yang saleh, menyebut orang-orang yang tinggi di sisi Allah. Sudah jelas Rasulullah tidak akan memilih kita. Akan kembali Rasulullah kepada Allah. Ini ternampak semua kawan Rasulullah itu ternampak orang-orang yang soleh ini. Ada satu kerinduan bertemu mereka-mereka. Ini maksudnya robitoh itu di sini. Makanya ada istilah dalam istilah ulama thariqah itu apa? Ar-rafiq qablat thariq. Ya, mencari kawan itu sebelum melangkah berjalan ke arah mana. Cari kawan, apalagi ke Allah. Yang benar cari kawan ini, yang bisa mendampingi suka dan duka. Itu doa Rasulullah. Allahumma ar-rafiqul a'la. Nampak. Jadi kalau orang thariqah misalnya yang pernah saya saksikan, saya buktikan dengan orang tua saya sendiri, dan orang tua saya juga menceritakan tentang guru-gurunya begitu. Jadi begitu sudah sakit parah, kalau sudah sakit parah ada orang lewat siapapun kok disebut itu gurunya. Ayah saya juga begitu. Soperi mlebu wau. Anu Buya tutu Mbah Romli kok. Gurunya yang disebut. Sudah melebar. Mbah Romli kok. Bukan ya, itu bukan Mbah Romli. Mbah Romli kok. Enggak ngerti. Ruhaninya sudah ketemu ini. Di alam sadar. Ruh antara mau berangkat enggak berangkat ini ketemuan. Ini yang dinamakan orang-orang sufia itu yaqadha. Pada saat-saat begini. Jadi ini hubungan thariqah itu di sini, bukan apa namanya? Bukan hal-hal yang lain, sampai mau meninggal pun ada masalah yang begini ini. Kan? Jadi paham ya? Jadi begitu, innama ala usri yusra. Kalau sudah susah atau seneng, ya lari kepada Allah. Fa idza faragta fansab. Ya, kalau sudah selesai, ayo tetap jungkel loh. Ini dengan sungguh-sungguh gitu loh.
Kalau dalam kekosongan-kekosongan, isi dengan kesungguhan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Ini jawab. Jangan dimentahkan lagi ini, dijawab khususi ini. Ya, kalau sudah begitu baru apa khususi ada Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad, Allahus somad. Kan begitu ya. Jadi dilarikan apapun wahai ya Allah di dalam kehidupan saya dan pada saat saya mau meninggal dan sesudah saya meninggal ya Allah, kuatkanlah iman saya. Qul huwallahu ahad. Semuanya saya kembalikan kepadamu wahai ya Allah. Ini kunci. Lah, apa kalau kita sudah buka kunci itu cukup? Tidak cukup. Di sini kita digugah lagi oleh guru itu. Kirim Fatihah lagi. Dibangunkan lagi guru-guru ini untuk menghadap bersama-sama kepada Allah. Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, sholawat lagi. Diajak bersama-sama ke Rasulullah. Ini Rasulullah. Baru ukuran pribadi. Baru apa maumu sekarang? Ditantang oleh guru-guru. Apa maumu? Kamu ngetok-ngetok sama aku terus-terus kayak begini. Apa maumu? Nah, ini pribadi, mauku ini. Karena kita sudah dituntun oleh guru, sudah melalui wasilah robito oleh guru, dibawa oleh guru rohani kita, didudukkan di depan Allah. Ini, hawa, ini Allah. Ini di depanmu. Perlu apa kamu sekarang? Didampingi oleh gurunya di belakangnya. Ini disepuhkan, dituntun sampai di hadapan Allah. Apa kenyataannya dikhususi? Menyebut nama Allah. Kepentingan pribadinya. Allahumma ya qadiyal hajat. Inilah. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah. Ya. Yang memberi, yang memutus, yang menyampaikan segala kehajatan kita ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya. Itu. Nah, habis begitu hajat-hajat terlalu luas. Keadaan genting ini ya Allah. Hal-hal yang ini yang terlalu pokok ya Allah. Saya banyak hutang, saya banyak kredit. Ya sudahlah kalau gitu. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Kurang apa? Cuma jawabannya satu. Kurang sungguh-sungguh. Komplit kok. Dikhususi itu. Nah kalau sudah kamu semua ya qadiyal hajat, apa kepentinganmu sudah cukup? Tidak, kamu sebagai orang beriman. Terus gimana ya Allah? Dipanggil lagi Allah. Allahumma ya rafi'at, tinggikan darjah saya ya Allah. Tinggikan, jangan kau biarkan seperti ini. Di samping engkau terima ya Allah, tuakanlah saya di lingkungan saya ini ya Allah. Gitu Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Ya, habis itu cukup? Tidak cukup. Kalau sudah rafi'ad darajat, kamu sudah tinggi di sisi Allah, sudah betul-betul telah tercapai kedudukanmu di sisi Allah, apalagi di dunia ini, tidak cukup. Tetap inna ma'al usri yusra, tetap ada satu rintangan. Apa terusnya doa? Allahumma ya dafi'al, ya Allah yang menolak segala musibah. Banyak rintangan ini ya Allah. Ini ya Allah. Begitu. Bukan berarti terus udah sukses. Saya sudah beres. Ini sudah oke lah semuanya. Nggak mungkin. Malah lucu. Makin sukses malah lucu. Makin didekatkan musibah bala daripada Allah. Apa contohnya bala musibah yang didekatkan oleh Allah? Yang merusak kita tuh bukan orang jauh. Orang yang deket-deket ini. Orang yang munafik sama kita tuh orang-orang yang dekat. Hati-hati nih. Lahiran bapak ziking kita. Sudah nggak ingat persahabatan, persaudaraan kita. Dulu waktu kita enak-enak. Begitu ada ini. Ini yang ngerogotin tuh ini. Kroni-kroni yang memang nggak hub fillah wal bughdu fillah ini. Nggak selesai. Tetap kita putus asa? Tidak. Diteruskan doa dalam khususi. Allahumma ya muhillal, ya Allah
yang menguraikan, yang membuka, yang melapangkan segala kemuskilan, segala keruatan, segala yang tidak lancar. Dipanggil lagi, ini ya Allah problem saya. Kalau sudah gitu mau apa kamu? Ya berilah ya Allah. Secara khusus baru. Tadi secara umum, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Sekarang kamu sudah menghadapi satu rintangan. Memanggil-manggil saya, kata Allah, dengan titel saya, ya dafi al-baliyat, ya muhilal muskilat. Secara khusus, Allahumma ya mujibat. Itulah ya Allah, inilah ya Allah yang membuat saya ini ya Allah. Masalah ini diarahkan lagi. Sudah. Cukup? Nggak cukup. Artinya nggak cukup itu, uang namanya kita ini manusia. Makanya orang thariqah itu tidak pernah meminta sesuatu ya, yang kelas tinggi dan tidak pernah menolak sesuatu dari Allah. Yang ditekankan di dalam hatinya itu hanya satu. Bal nas'alul afiyah. Saya minta perlindungan. Bukan berarti hal begini ini tidak minta, mendahulukan perlindungan. Saya minta ini, saya mau ini, pokok disertai perlindunganmu ya Allah. Ini dulu. Lancar semua. Oke semua. Ya kan ya? Apa perlindungan? Allahumma ya syafial amrod, sembuhkan saya. Walaupun tidak berhasil, pokoknya waras. Mek wis waras kabeh, cukup nggak cukup? Kita selalu ingin Allahumma ya arhamar, ingin dirahmati. Kalau kita nggak dirahmati oleh Allah, mau pakai resep apa sekarang? Dunia sudah terbalik. Ra'a ma'rufan munkar wa munkaran ma'rufa. Zaman sekarang itu begini kok. Yang baik dianggap buruk, yang buruk pokoknya mengikuti kepentingan. Minta rahmat daripada Allah. Baru sholawat lagi ya tak? Rasulullah diketok lagi, agak macet Rasulullah. Doa saya ini kok kayaknya ego banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Coba yang dipakai itu titel Rasulullah an-nabiyil ummi, nabi yang buta huruf. Lain kalau buta hurufnya Rasulullah begini, buta hurufnya kita ngeblak. Nah gitu kan. Tapi tetap ini menunjukkan apa? Kebesaran Rasulullah dan menunjukkan kebodohan kita. Titel Rasulullah yang buta huruf. Engkau buta huruf wahai Rasulullah kayak begitu. Nah, saya kan lebih buta huruf, mestinya lebih dikasihani dong. Jadi ke sana arahnya itu. Tidak usah manja-manja diri Pak Arifin. Udah baca sholawat? Cukup, tidak cukup. Secara khusus saya punya jalur. Ya, Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani dipanggilnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dipanggilnya dengan Fatihah. Ya, sudah sholawat lagi. Jadi Rasulullah itu kan untung sudah jadi roh. Nggak jadi roh kan capek dibangunin terus. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sholawat lagi. Habis begitu diberi suatu doa pemungkas, pemasrahan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ini jangan lagi sungguh walaupun bohong. Yang orang membaca hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali sehabis sholat subuh dengan habis sholat asar. Walaupun bohong, akan didengarkan dan diterima oleh Allah. Karena memang susahnya untuk kita mau mengambil semuanya tuh dipasrahkan ke Allah. Pokoknya nggak tahu deh ya Allah, apa yang saya minta mau di depan tadi nggak tahu deh apa kata Allah deh. Bilang gitu, engkau ini betul apa enggak nih? Bilang gitu, ya sudah beginilah ya Allah. Kayak orang geblak gitu, ya wis. Setiap apa no ya anak dewi. Ya kan ya. Sama dengan orang-orang tua tuh gitu. Dia apa no anak dewi. Hasbunallah. La ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pamungkas. Berangkat lagi, Allahumma sholli ala, selawat lagi, dibanguni lagi Rasulullah, Fatihah lagi kepada Kanjeng Syekh, kepada Al-Imam Ar-Rabbani, selawat lagi, penutup. Apa yang terjadi? Wis, notok kula ya Allah. Apa sing kon ngakoni notok? Ana Pak Arifin. Apa? Sudah sampai di puncaknya? Iya. Apa puncakmu? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yes? Emang betul-betul kamu udah gak punya daya kekuatan? Iya. Terus mau apa sekarang? Kamu menghadap kepada Allah. Dipanggilnya Rasulullah. Sholawat lagi. Habis gitu sholawat. Ayo secara khusus. Kalau kamu sudah bersih dari pengakuan-pengakuanmu, baru diem. Tawajuh. Nunduk. Itu khususi. Nunduk secara pribadi. Nggih ya Allah, ini ya Allah, ini. Ditutup dengan pembuka agar semuanya jadi terbuka langsung kepada Allah dengan Al-Fatihah. Sholawat lagi. Habis sholawat lagi, udah habis. Oh, udah sampai di situ tahapanmu di dalam menghadap kepada Allah. Oke, mari kamu manja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Dari manjanya kita ini kadang-kadang nggak jelas ya Latifnya itu tip 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 tip. ya tip 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 ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Manja. Allah Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala yang maha lembut. Sampai doanya bi khofil kal khofi. Memang saya begini posisi saya ya Allah. Serba kurang, serba apa. Tapi tolong ya Allah, mesti ada dong. Sekecil-kecil apapun rasa kasih sayangmu untuk saya kan, berikan dong. Kurang ngopo? Nah, ini khususi. Habis gitu Fatihah lagi, ya kan? Sholawat lagi. Habis sholawat baru menghadap secara khusus. Jangan panjang-panjang. Menghadirkan keagungan Allah. Dengan melalui apa kekurangan dirinya, diam. Saya tidak bisa apa-apa ya Allah. Saya tidak bisa matur. Ilmumu ya Allah lebih daripada pematurku, daripada ungkapanku, daripada pengakuanku. Ilmumu telah mengetahui keadaan saya sekarang ya Allah. Dekatkan. Melalui apa? Dengan rahmat, kebesaran Allah di dalam rahmatnya dan pengampunannya. Selesai. Jangan ingat dosa waktu itu, udah berangkat aja. Oke? Nah itu baru Fatihah selesai. Terus coba gimana? Ada yang perlu diperkembangkan? Kenapa? Jeding. Coba apa ya? Ya, jangan lupa nanti baca apa? Hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu pokok itu. Coba apa yang perlu dianukan? Kanca Madura. Kan? Kanca Madura kamu saja. Dan enggak dikasih tahu kemarin ya. Kok enggak ada muncul anak-anak di mana anak. Dan Pak Diki tuturi Handayani. Apa Pak Diki? Hilang semua. Hilang ya. Nanti kalau saya pulang aja diinget-inget. Datang sendiri. Ya, kenapa? Ya, enak. Tapi juga harus ke situ gitu. Ya, rasanya belum ke situ, coba tetap harus ke situ gitu. Ya, jangan nunggu Pak Arifin, jangan nunggu harus begini. Kalau kata orang sufi itu siru ilallah urjan wa makasira wala tantazir sihah wal farah fa inna intidharahuma bitalah. Kalau kepada Allah itu pincang-pincang, pecah-pecah, kurang-kurang, berangkat saja. Berangkat. Jangan nunggu sehat,
Jangan nunggu sempat. Masih repot yai, ini oh nggih pun kula trima repote, muga-muga tambah repot dan gak teko. Enggak bisa. Jadi nikmat kesempatan itu nikmat besar. Jangan menunggu. Kalau orang itu menunggu sehat ya dan menunggu kesempatan dalam berangkat kepada Allah, tidak akan mendapatkan. Nanti akan datang lagi, akan begitu lagi. Enggak tahu. Kayaknya semua kesusahan itu diajak komunikasi mau berangkat itu. Sampai pinggangnya pun ditanyakan, gimana Gang, mau berangkat enggak? Kayaknya kok agak kaku ini. Enggak jadi kok. Jangan urusan besi tuanya. Urusan pinggangnya juga begitu. Kan cuma curah kamah, ayo ngocak. Dek remak ngocak. Nah ini hal-hal begini ini. Kayak kawan-kawan Madura ini hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Begini ya, ini ngomong tentang niat. Semua itu kata Rasulullah SAW, ila ma hajaru ilaih. Semua itu akan kembali kepada hijrahnya. Kalau orang itu hijrahnya itu walaupun ke Mekah dan berdampingan dengan Baitullah, ya. Kalau memang kesananya itu memang lebih menonjol dan kuat untuk cari kerja, kurang kesungguhannya. Gitu. Jadi orang-orang Madura yang datang ke sini itu untuk bekerja itu butuh niat super ekstra. Gitu kan. Karena berangkatnya itu sudah ke sana arahnya itu. Berangkat dari Madura, Tangki. Kak kantone kalako. Ini mau sampai ini merupakan satu halangan, nggak jadi memang. Mendingan orang penduduk sini. Ya kan? Kalau penduduk sini kena males. Ya. Tapi kalau orang yang memang niatnya itu begitu bukan males, karena sudah terdinding, mencari alasan. Dan itu untuk dipertahankan agar diterima, mencari pembenaran. Maka dengan kerteker silok dateng tangki. Biasanya orang-orang yang diajak kepada Allah tidak mau datang dengan alasan macam-macam. Tolong dibuktikan. Betulkah dia itu sibuk? Kalau dia itu betul-betul udzur sibuk pada saat acara yang akan datang, pasti akan datang. Diberi pertolongan oleh Allah. Tapi kalau dia nggak betul-betul sibuk kena males, lihat paling nggak yang juto-ju aroko. Dan berikutnya akan begitu terus. Dan untuk memberangkatkan itu susah. Dia hanya mempunyai i'tiqad. Untuk menjadi orang yang berangkat itu susah. Dan itu hafal. Begitu itu udah pembawaan. Saya nggak akan jam itu lagi. Mana eman. Tangki dan kadang. Wah. Tongkui kiai ni lo dia. Tengah ada kiai ni boleh. Dia ni hak lah cukup berilah temu kiainya. Aduh, swarga kebekop cukup kan. Tak kisahnya. Jadi untuk orang ikhwan thariqah sangat-sangat tidak layak. Bukan masalah salah bener. Coba Pak Arifin apa? Jadi jangan tunggu, yang penting berangkat. Nah, gitu Pak Arifin ya. Dan ada kemauan. Lebih-lebih kemauan itu dengan dasar merasa dirinya berkurang, tidak punya apa-apa, tambah begini, itu nilai yang pokok. Sembahyang malam karena sudah menjadi rutinitas, ya biasa. Sembahyang malam karena tidak menjadi biasa, tapi memerangi hawa nafsu, lain nilai. Ini yang lebih mahal. Karena ini dengan perasaan pengakuan di dalam hatinya untuk memerangi hawa nafsu, lain. Nilai di sisi Allah itu lain. Dan ini kalau sampai kuat terus, begini. Makanya isyarah Rasulullah SAW, "Lau tadumuna ala ma kuntum indi." Lau tadumuna. Kita diajak harus terus menerus. Jadi, gitu. Tapi sudah rutin saya yai. Walaupun rutin, tetap diajak komunikasi. Oke, terus bunyi Pak Wido. Sudah capek.
capek ini. Ya, sudah nggak ada lagi. Udah ya, gitu aja lah. Udah, bismillah. Nanti apa? Ini kalau khususnya apa ini? Oh, cukup panjang ya. Memanjang apa agak? Oh gitu, nggih. Memang begitu. Jadi kalau nggak tahu, kalau bahasa apa namanya itu, bahasa Indonesia napa nggih Pak Diki nggih. Kalau di hadis itu memang taman-taman surga itu adalah tempat-tempat yang ditempati untuk ngupeng zikir. Kata ngupeng itu kan nggak boleh saling mungkur kan. Jadi belakang ya ketemu belakang gitu. Tapi di sini kan ada menghadap ngupeng gitu. Itu bahasa Indonesia itu apa? Ngupeng gitu. Kan? Membuat lingkaran gitu. Tapi saling menghadap. Ya, ala sururin mutaqabilin. Besok di surga nggak ada yang satu madhep sana nggak ada. Masa nggak enak sendiri Pak Arifin? Ada yang berpaling ke sana enggak duduk sini lebih enak. Ada satu daya tarik berhadap-hadapan. Gimana? Ya Pak nanti ya benar susilah. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ma'ina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbirfirli wa liwalidayya amin. Demikian pengajian dari Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi tentang bagaimana perjalanan hidup menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video kajian-kajian Islam lainnya dari Ismam Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.